Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi atau sharing tentang tips dan trik memilihkan sekolah untuk buah hati. Dari beberapa hasil riset dan juga analisa saya terkait cara atau tips memilihkan lembaga pendidikan atau sekolah buat buah hati. 7 tips dan trik. Apa itu? Yang pertama adalah luruskan niat ya. Cara atau tips untuk memilihkan lembaga pendidikan untuk buah hati adalah meluruskan niat bahwa mencari ilmu atau menyekolahkan anak itu adalah betul-betul ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Dan ini juga yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadisnya innamal a'malu binniyat. Tidak hanya seorang ayah bunda yang meluruskan niatnya untuk menyekolahkan buah hatinya, tetapi juga anak-anak diluruskan niatnya bahwa mencari atau belajar itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala supaya proses belajarnya itu berberkah. Yang kedua, ayah bunda sekalian, adalah sesuai dengan budget. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sekolah Islam itu relatif lebih tinggi cost education-nya daripada sekolah negeri. Oleh karena itu para orang tua harus menyesuaikan budgetnya, keadaan finansial atau ekonominya, supaya nanti ketika dalam proses pembelajaran tidak terganggu atau tidak merasa berat. Oleh karena itu harus mengetahui berapa cost pendidikannya, bulanannya, uang gedung dan lain sebagainya. Kalau memang itu adalah dianggap worth it atau dan juga cocok, maka orang tua bisa untuk memilih sekolah tersebut. Seperti yang kita ketahui ada beberapa sekolah Islam yang memang segmentasinya adalah untuk yang low class atau middle class atau juga dengan atau high class. Oleh karena itu para orang tua bisa memilih kira-kira sekolah tersebut cocok atau tidak secara finansial. Yang ketiga adalah melihat visi misi sekolah. Melihat visi misi sekolah ini juga sangat penting sekali. Ayah bunda sekalian bisa melihat visi misi sekolah bisa di website, laman website sekolah tersebut, atau kemudian bisa juga datang ke sekolah, pasti ada keterangan khusus tentang visi misi sekolah dan bisa melihat di situ, karena visi misi sekolah itu adalah penting sekali sebagai bentuk penjabaran atau sebagai bentuk kondisi manhaj atau konsep sekolah itu akan dibawa kemana. Dan jangan sampai kemudian secara konseptual atau manhaj itu berbeda dengan manhaj atau yang diinginkan atau pemahaman para ayah bunda sekalian. Nah, trik yang selanjutnya adalah tentang kurikulum, dan kurikulum ini mungkin lebih spesifik, lebih definitif kepada proses pembelajaran, materi yang diajarkan atau juga metodologi pembelajaran. Nah, kira-kira ya bunda sekalian, materi yang diajarkan itu atau metodologinya cocok atau tidak dengan yang diekspektasikan oleh ayah bunda sekalian. Keunggulannya apa? Misalkan sekolah Islam tersebut memiliki keunggulan atau fokus pada bidang tahfidzul Quran, atau kemudian juga dalam linguistik, bahasa Arab, bahasa Inggris, atau juga concern kepada eksak dan sebagainya. Jadi orang tua bisa melihat seperti apakah kurikulum yang tersedia dalam sekolah tersebut, dan orang tua dan apakah itu sesuai dengan ekspektasi ayah bunda sekalian atau tidak ketika nanti anaknya belajar di situ dan dia tumbuh kembang besar sesuai yang diekspektasikan atau tidak. Selanjutnya ayah bunda sekalian, yang tak kalah penting juga adalah SDM sekolah atau guru, human resources sekolah. Ini juga penting sekali. Proses pendidikan itu juga dipengaruhi oleh tenaga pengajar yang kompetitif, yang qualified, yang punya kompetensi yang luar biasa, dan ini juga bisa dilihat dari beberapa variabel. Contohnya misalkan mereka dari lulusan perguruan tinggi mana, terus kemampuannya seperti apa, portofolio gurunya seperti apa, dan yang paling penting dari itu sebenarnya ya bunda sekalian adalah roh atau semangat atau motivasi atau jiwa jihad mengajar seorang guru itu seperti apa. Karena ada ungkapan rohul mudaris ahamu min kulli syai, karena roh seorang guru itu, roh mengajar seorang guru, spiritual seorang guru itu juga adalah lebih penting dari dari apapun dalam proses pembelajaran itu. Dan para orang tua bisa melihatnya mungkin dari laman website, melihat siapakah gurunya, dan kemudian juga atau bisa mensurvei atau meriset orang tua siswa yang anaknya sudah di sana, bertanya seperti apakah proses akhlak para gurunya dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ayah bunda sekalian adalah status sekolah. Status sekolah ini juga penting sekali. Apakah status sekolah tersebut akreditasi A, B, C ya, atau kemudian D. Tetapi yang paling yang kalau kemudian sekolah itu sudah berstatus akreditasi A, insya Allah sekolah itu adalah bagus dan profesional karena sudah melengkapi atau sesuai dengan beberapa variabel pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan selanjutnya ayah bunda sekalian,
sekalian, yang tidak kalah penting atau juga penting adalah gedung dan sarana prasarana. Meski tidak semua orang melihat harus gedungnya mewah, harus megah dan lain sebagainya, tetapi gedung, sarana dan prasarana juga satu reasoning yang cukup reasonable untuk ayah bunda sekalian menyekolahkan putra-putrinya di sekolah tersebut. Demikian 7 tips atau trik untuk memilih lembaga pendidikan atau sekolah untuk buah hati, semoga bermanfaat dan semoga ayah bunda sekalian yang sedang mencari lembaga pendidikan untuk bisa mendapatkan lembaga pendidikan yang memang sesuai dengan yang diinginkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.